Pak Ahmad. Alhamdulillah untuk berarti sakit. Kemeriki. Jadi tes pondok. Alhamdulillah. Sampun santrine pinten? 34. Terus wonten madrasah napa? Ula Ustoria. Berarti kayak PDF apa? Kemana? Aliyah anu gitu. Terus kurikulum ya istilahnya. Terus Nawi Pak Fitron ini rencana mungkin berarti 3 kali gitu ya. Menurut yang saya. oh, jadi penonton anu gitu, penonton santri ini. Santri pun kawan dosa. Mau akeh luar Jawa kita nonton. Sekolahnya apa mawon? Pun MIN MTS Alia. Gitu. Bisa ngelurus selatan. Ini juga terkait. Mereka Kang Kolil, Kang Hendar, misalnya. Oh, ya alhamdulillah ya, misal kok ya kalau ini benar kita majelis lukmannya insya Allah nih depan di pendidikan pesantren kalau rencana-rencana ini kok alhamdulillah ini kan ada majelis talim sih apa harus dalam tadi Pak Lukman ini majelis lukmannya kita alhamdulillah perkembangan ini tambah itu pakai tersane masing-masing rencana masalah ini ada masih taklim standar. tapi saya sarankan majelis taklim diarahkan ke pesantren, jadi pesantren dan ada madrasah. Sebab dahulu Syekhina pondok pesantren salah satu bentengnya dari madrasah. Artinya biar tahan. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum yang hormati sesuatu masa ketua masa segenap pengurus masa yang hormati segenap wali murid simpati santri Boyo yang kami cintai. Pertama-tama kula ngaturaken jasa Allah khairan jasa matur suwun panjenengan santen kersa silaturahim wonten acara menika. Engkang kaping kalihipun kula nyuwun pangapunten ingkang kaping mestine lek ngertos wonten pertemuan saged kula pangeten kula saged kula atur kula undur. Tapi karena tunggal memang karena benjing pas wonten acara walimah mustahil kula Pak Nur Salim nomor kalipun mboten nyangka ternyata tentang kata yang mami cintu wedal lek mami bantuan kunjungan memiliki insyaallah mungkin benar rencanakan kula tak tindak kita mriki amin saged silaturahmi man kula usahakan tiap kunjungan kula saged silaturahmi saged ningali perkembangan beliau kalau bukan tidak ke hotel tapi tidak dalam lari-lari jadi menentu gitu kok bisa mendekatkan lagi orang lalu teman para rencang-rencang antri Lirboyo Allah pertama-tama mungkin panjenengan menika santri-santri utama saged
Sampai proses video dengan berbanggakan kalau saya video berjuang nasrul ilmi harap-harap kalian nomor kali pun mungkin perjuangan dengan dalam nasrul ilmi mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sesuai mempersiapkan panjenengan kita. Yang jelas berjuang di kota Batam akan lain berjuang di kampung halaman kita. Maka dari itu pertama modal kita itu terpenuhi menikah ilmu yang dengan sambut dapatkan dari Boyo. Yang kedua dengan kalimah. Yang ketiga adalah kita sambil belajar menyesuaikan diri, sambil menyelesaikan diri atas apa yang dialami oleh almarhum Kiai Nur Muhammad Iskandar di Bandung Bapak. Kita merasakan Al-Fatihah. Nur Muhammad Iskandar menikah mulai Bapak teng Jakarta tahun 80. Kalau tak selimut ketika di Jakarta kalau memang terus kalau ketika di Haji mengatakan terus di Jakarta. Kemudian tanah sepeda berjalan 2000 meter persegi di untuk yang sewakaf datang Pak Rosidi Ambari. Terus kemudian kali Bayi Makros diarahkan itu singisonya kan Nur Muhammad Iskandar itu awaknya. Harus sejak Ambari ini ke pegawai kemenang alumni dari Boyo tapi nyambut kali ini terus pegawai kemenang. Akhirnya pun dibentuk Jepang Nur Iskandar berkembang. Mengenai pulau amati setunggal apa yang dimiliki modal oleh Nur Iskandar, setunggal memang kata ini cerdas, pintar, putaran kiai. Nomor kali pun itu keberanian. Ini keberanian itu penting dan dengan di sini di lingkungan campur gitu. Batam kalau kita campur usaha macam-macam. Ini keberanian. Nomor kali pun yang perlu amati yang Rumah Iskandar itu dia itu dia sholat malam nopo poso dahulu nanti nopo merawat nanti dengan sing tanggal terbiasa diatur dari sakit itu kan Jakarta itu betul-betul ini ulama sehingga kalau nanti Angkit kalau saya Muhammad Kunci dan Nabi salah satu yang berani untuk membaca suratnya sih atau jadi monggo kita tingkatkan riyadhah kita, kesungguhan kita, apalagi panjenengan berjuang teng perantauan itu lebih berat daripada di kampung halaman kita sendiri. Sudah harus merasakan perantauan dari Boyo, yatim Rois, saking Brebes teng Kalimungu perantauan. Nah, otomatis namanya perantauan itu yang dihadapi banyak. Kadang kalau kita sukses, ada orang-orang lokal, orang-orang sekitar yang justru hasut iri dengki ini biasa. Artinya buat usah kaget itu suatu tantangan. Maka dari itu kedah kuat lahir dan tim itu sebagai perantau ini pengen sukses. Maka dari itu untuk menghadapi niku siji sabar, alhamdulillah itu kita tidak usah untuk membalas, kita hadapi dengan sabar
Dawuh Syekhuna Banten, Syekhuna Biati Banten, dawuh sering dawuh al-hasud la yasud la yakul masud. Al-hasud la yasud. Wong sapa sing akeh hasude dia tidak akan layak menjadi pemimpin. Al-hasud la yasud la yakul masud, dan tujuannya tidak akan tercapai. Karena itu kita berdoa kepada Allah SWT, semoga hati kita dibersihkan dari penyakit hati yang salah satunya adalah penyakit hasud diri tinggi. Sebab penyakit hasud diri tinggi adalah dagangan setan yang ditawarkan kepada para ulama, para kiai. Dagangan setan, kita harus hati-hati. Sehingga makalah al-hasud la yasud daya belum masuk ini kulo tinggali referensinya Abu Yatim Yati sering dawuh ngeten iki. Setelah kulo mutolaah kali rencang-rencang LBM, ternyata makalah ini pernah dibuat pegangan oleh seorang raja. Al-hasud la yasud di dalam menentukan putra mahkota. Otomatis raja ini bojone akeh, anaknya akeh, bingung sing dadi penerus sopo. Akhirnya berpedoman itu al-hasud la yasud la yakul masud. Dia memilih supaya di antara anak-anaknya yang tidak punya penyakit iri dengki ini yang supaya bisa melanjutkan kepada kelangsungan sebagai putra mahkota. Ini artinya apa? Ini artinya memberikan pelajaran kepada kita semua agar kita sukses di dalam menjadi seorang pemimpin. Kita harus menghilangkan rasa iri. Kemudian lagi kula sing remen sangat Lirboyo sakit kita Jambi sampun kata nggih, dan Rio sampun kata kita Batam terus kan Bengkulu sing derek sepira wonten niku malah justru teng daerah Sulawesi sing saking Malaysia. Perkembangan Lirboyo ini sangat berkembang seperti ini tiada lain karena panjenengan sebagai alumni Lirboyo. Ada yang pulang ke rumah, ada yang meneruskan nasrul ilmi di tempat lain, kemudian panjenengan dengan akhlakul karimah nasrul ilmi di tempat ini sehingga Lirboyo kemudian lebih dikenal lagi. Dan karena panjenengan ini seorang yang ustadz, yang berilmu, yang berakhlakul karimah, maka banyak wali murid yang tertarik untuk memondokkan anak Lirboyo. Ini salah satu niku kuncinya ingin panjenengan strategi orang yang berdakwah, namanya dakwah bilhal. Dakwah bilhal, panjenengan ilmu akhlak yang baik, akhirnya diterima oleh masyarakat dan masyarakat tertarik untuk memondokkan. Karena itu, kalau nyaranakan tentang panjenengan ini, syukur-syukur ketika merantau di sini, ini bisa merintis pesantren. Nah, cuma pesantren itu sangat bertahan. Itu ada 3 kuncinya. Satu, kiai ini memang bonafit berbobot kiai. Yang kedua yang tidak bisa diremehkan itu peran daripada guru-guru nipun, pengurus-pengurus itu. Maka dari itu saya melihat bagaimana perlakuan Syekhina Kaliwungu itu terhadap guru-guru kali pengurus pondok seksional itu saya itu diapi ini. Cedeki di saya ini supaya anak diri bahasa. Jadi panjenengan sendiri pondok tidak sakit. Guru-guru pengurus senior, guru-guru madrasah, guru-guru pondok ini itu bisa tidak menang. Saya ini berikut pokoknya berbucai kerasan karena ini yang menentukan juga maju dan tidaknya. Yang ketiga ini gimana kok salah satu benteng pertahanan pondok yang belum madrasah. Kenapa seperti itu? Kata Lirboyo
niki dirintis madrasah. Sehingga sepeninggal Mbah Abdul Karim, kemudian ganti Mbah Yai Marzuki, kemudian ganti Mbah Mahfuz Ali, kemudian diganti Mbah Idris Marzuki, kemudian ganti Mbah Mansur. Dikit pondok mboten berubah, malah bahkan sampai tambah tambah. Artinya apa? Karena di situ ada madrasah sing apa? Lain dengan pondok yang belum dirintis madrasah. Akan lain, atau majelis taklim pondok yang belum ada madrasahnya ini akan kesulitan di dalam mengembangkan. Karena apa? Tuntutannya adalah kira-kira putranya nanti bisa sekualitas bapaknya enggak ketika ketinggalan. Nanti gitu. Kalau enggak bisa sekualitas bapaknya, bisa juga pondoknya nyala. Tapi kalau ada madrasah, nanti yang akan menjadi gondelan orang-orang adalah madrasah. Dan juga madrasah di Lirboyo ini ditujukan untuk bagi anak-anak santri yang belum bisa ngaji, bisa mulai belajar secara klasikal di madrasah. Ini yang penting. Itulah saran-saran dari Syekhuna tentang bagaimana merintis pesantren. Tahadus Bikmat kali kulon itu dipun amanati kali Syekhuna yaitu jadwal sekali umum awet tahun 2000 haji pertama, dan alhamdulillah tahun 2017 ini saged kula wujudaken, dan tahun 2020 mulai menerima murid baru yaitu pangapunten kula ngerintis pondok teng Papar sekitar kali Lirboyo 17 km ke arah Kertosono, jurusan ke arah Kertosono. Mereka wonten tanah sing asalnya 3.000 meter tambah 6.000, kemudian wonten tambahan tiang wakaf 4.000, terus wonten luas balik 2 hektar kurang sedikit lah kira-kira. Saat ini alhamdulillah sampun ada bangunan tingkat 3 untuk beberapa lokal untuk berkata, kemudian masjid pun, dan sekarang sudah mulai ada SMP-nya dari dunia. Mungkin kalau mulai menitis doa saking panjenengan mungkin sampai tetap beramal jariah, ngaji sampai bermanfaat. Terakhir pesan kula kali panjenengan janten sampun suwe selalu membacakan Fatihah kepada masyarakat Lirboyo, Pondok Islam Lestari, wilayah Jawa, dan kula suwun menyambung alaqah batinnya waduriyah kepada masyarakat Lirboyo, terutama karena jaraknya jauh. Sampun suwe selalu berdoakan kepada masyarakat Lirboyo, mugi-mugi tetap diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan anak. Sing jelas dari ini santri sing manggon mriku mawon dengan unit-unitnya niku wonten sekitar 15.000. Oleh ningali mboten tegel jare. Tak pikir nang situ kiri tok enek bocah turu neng tempat terbuka. Saat ini kita Lirboyo ini bocah-bocah foto neng lapangan itu. Masya Allah, luar biasa semangat itu. Para kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Semanten ingkang saged kula aturaken dengan pangapunten ingkang cakap. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.